Semakin modern dunia ini membuat kita semua ragu dan bahkan tidak percaya akan mitos-mitos berkaitan tentang ular di sekitar kita. Padahal mitos sendiri terlahir bukan semata karangan paman gober belaka. Orang zaman dahulu telah melakukan penelitian pengamatan tentang ular turun-temurun selama ribuan tahun. Berikut kami merangkum 7 mitos ular di Indonesia. Benar atau salah? Yuk simak videonya. Lele ngendil yang selalu dijaga ular weling. Pernah menemukan ratusan ikan lele bergerombol dalam sebuah lubang atau istilahnya ngendil? Biasanya ditemukan di dasar rawa atau sungai saat musim kemarau panjang. Orang zaman dahulu meyakini lubang lele ngendil selalu dijaga ular weling, ular paling ditakuti dan dikeramatkan oleh masyarakat Jawa. Terlebih ular weling selalu dikaitkan dengan cerita-cerita mistis dan kesialan di setiap kemunculannya. Benarkah lele ngendil dijaga ular weling? Sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Lele ngendil terjadi karena ikan-ikan pada waktu kemarau tiba akan mencari air untuk bertahan hidup. Biasanya masuk ke dalam lubang untuk hibernasi. Umumnya lubang akan terisi berbagai jenis ikan dan secara otomatis berbagai jenis ular pun akan banyak ditemukan di area tersebut sebagai sumber makanannya. Orang zaman dahulu sebenarnya bukan melarang, tapi hanya memberikan peringatan untuk hati-hati kalau mencari ikan di lubang lele ngendil, dikarenakan biasanya ditemukan banyak ular. Disebutkanlah ular weling agar pesan tersebut menakutkan dan selalu diingat oleh generasi berikutnya. Minyak mustika ular untuk patah tulang. Kemampuan bertahan hidup ular sudah tidak diragukan lagi, bahkan melekat sebagai logo dari pengobatan modern. Tentu kalian pernah mendengar mitos tentang minyak mustika ular sanca yang ampuh untuk menyambung patah tulang atau sering disebut minyak sangkal putung. Mustika ular konon menyerupai batu berminyak, didapatkan dari ular sanca yang telah mati karena usia tua atau bertapa di liang peristirahatannya terakhir. Saking sulitnya guys mencari mustika tersebut, jadilah legenda pengobatan yang mujarab. Benarkah mitos tersebut? Tentu sulit untuk menjawabnya, mengingat sedikit bukti foto dan video kesaksian seseorang yang benar-benar menemukan mustika tersebut di antara fosil-fosil ular. Mengenai penyambungan patah tulang, dunia modern sudah lebih mumpuni saat ini. Asalkan tulang yang patah dikembalikan pada posisi semula, dikunci tanpa bergerak, sel tulang akan tumbuh kembali dan menyambung lagi. Ular luwuk yang berkorban demi anaknya. Suatu waktu kami di tahun 2015 bertemu dengan seorang pencari rumput di daerah Madiun bernama Pak Suroto. Baru saja dirinya tak sengaja membunuh ular luwuk atau ular hijau ekor merah yang sedang hamil. Dari badannya yang terbuka, keluarlah anak-anaknya sebanyak 5 ekor. Bahkan beliau menceritakan sudah beberapa kali menemui kasus seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, ular luwuk yang sedang hamil selalu menghampiri manusia, minta dibunuh agar bisa melahirkan anaknya. Benarkah mitos tersebut? Tentu hal itu terlalu berlebihan ya guys. Tanpa dibunuh pun ular luwuk akan tetap bisa melahirkan anaknya secara alami. Ketahuilah, ular viper hijau ekor merah ketika hamil akan memiliki temperamen yang tinggi dan berusaha mempertahankan sarangnya. Bahkan ketika sahabatan parang pencari rumput menghampirinya, ular tersebut tidak akan lari. Ular dapat menghisap bisanya kembali. Terlalu ekstrim rasanya jika ada pengobatan gigitan ular oleh pawang dengan menggigitkan ular kembali dengan alih-alih ular diperintah untuk menghisap bisanya kembali. Seperti korban gigitan King Cobra Rizky pada 2018 waktu lalu, ya itulah kepercayaan yang berkembang di masyarakat kita. Mengenai mitos tersebut benar atau salah, silahkan kalian nilai sendiri. Penjelasan yang lebih ilmiah, ular adalah jenis hewan yang tidak memiliki cukup kecerdasan untuk mendengarkan perintah dari manusia. Dan taring ular didesain berbentuk pipa yang hanya memiliki fungsi menyemprotkan bisa dan tidak untuk menghisap. Lantas, bagaimana caranya ular dapat menghisap bisanya kembali dari bekas gigitannya? Ular dan pohon bambu. Tidak heran guys, orang zaman dahulu meyakini pohon bambu adalah tempat ternyaman berbagai jenis ular untuk bersarang. Hal itu memang benar adanya.
Bahkan ular sekelas king cobra pun lebih suka membuat sarang dari tumpukan daun bambu kering. Jika kalian melihat gundukan daun bambu seperti ini, mending menghindar saja ya guys. Dari hal tersebut muncullah mitos bahwa ranting bambu atau istilahnya carang adalah pengapesan bagi ular. Sebesar apapun ularnya, kalau dipukul dengan carang katanya akan lumpuh dan kesakitan. Benarkah mitos tersebut? Bukannya salah ya guys, namun hal tersebut terlalu berlebihan. Secara logika, bambu memiliki sifat batang lentur, ulet, dan keras. Pukulan dari bambu akan memberikan daya pegas sehingga akan memberikan efek yang fatal pada ular. Hal tersebut juga berlaku untuk semua batang kayu yang memiliki sifat yang sama, seperti rotan, pelepah kelapa, dan lain sebagainya. Membunuh seekor ular akan didatangi pasangannya. Kalian percaya guys, ular dapat balas dendam pada manusia yang telah membunuh pasangannya? Mitos tersebut terlalu berlebihan. Secara ular adalah makhluk yang tidak terbukti memiliki ikatan sosial, kecerdasan, ingatan untuk menyerang manusia. Mitos tersebut tidaklah benar. Namun lebih tepatnya, ular dapat mengenali bau dari feromon dari pasangannya saat musim kawin tiba. Ular jantan biasanya akan mengikuti jalur yang dilalui kemana si betina pergi. Ketika ular betina berjumpa dengan manusia dan terbunuh selang beberapa hari, maka ular jantan akan datang ke tempat yang sama. Namun, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengikuti bau feromon betina. Ular takut dengan garam. Benarkah ular takut dengan garam? Dalam beberapa eksperimen di YouTube dibuktikan seekor ular yang diletakkan dalam sebuah lingkaran garam dan ular tersebut tetap aja melewati garam tersebut. Tapi bukan begitu caranya Ferguson. Ular lari jelas karena ada bahaya yang lebih besar dari garam, yaitu manusia. Mengenai mitos ular takut garam juga tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya, ular akan menghindari semua zat-zat yang bersifat keras yang dapat mempengaruhi indera dan tubuh ular. Semua zat-zat bersifat kuat atau berbau menyengat seperti garam, sambal, cuka, bensin, dan tiner, serta kapur barus akan dihindari oleh ular. Mengingat zaman dahulu hanya garam saja yang mudah ditemukan, maka lahirlah mitos ular takut garam. Bagaimana menurut kalian guys? Jika suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu guys.